Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Leni Legawati, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua dari LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Unit Kerja SMK Geologi Pertambangan. Hari ini, Kamis 12 Oktober 2023, saya akan melaksanakan PPL aksi pertama. Mau tahu bagaimana kegiatan saya? Mari ikuti. Apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah semuanya semangat agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Silakan ketua kelas. Baik ya, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Mana ketua kelas dari semua temannya? Ya, ada yang nggak hadir? Ya, baik Ibu panggil satu persatu agar Ibu mengetahui gimana kondisi kamu semua. Ya, jadi kalau Ibu panggil, kamu bisa menyatakan apa keadaan kamu hari ini. Ya, Korezi, Alfi, Ananda Raka, Nadania, dilihat ibunya. Supaya bisa lihat kamu wajah kamu yang gagal. Arga Ridwan, Arga nggak datang apa ininya? Nggak ada ini, nggak ada konfirmasi dia tidak hadir. Kelasnya sudah diperiksa, sudah ya. Joran Maulana. Ya. Kita doakan teman-teman kita yang sudah hadir pada hari ini, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Bisa segera cari tahu kabarnya gimana ya. Nah, baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas materi yang baru. Setelah sebelumnya kita membahas tentang materi maksudnya perkembangan agama Islam di Indonesia. Sekarang kompetensi dasar yang akan kamu capai ketika dalam pembelajaran kali ini itu adalah yang pertama, menganalisa proses perkembangan masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Kemudian untuk keterampilannya mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, dan nanti kamu bisa menceritakan bagaimana perkembangan dan masuknya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, materi kita hari ini judulnya perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Coba kamu lihat apa yang tertera di slide-nya. Ini apa yang bisa kamu baca? Ya, tulisan dari Soekarno. Hanya bangsa yang tinggi budinya dapat mengerti apa yang sebenarnya dimaknakan dengan kemerdekaan. Jadi kira-kira bangsa kita itu sudah merdeka atau belum? Merdeka. Ya? Sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Baru-baru ini kita sudah melaksanakan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, mungkin dalam arti politis kita sudah merdeka karena tidak ada lagi bangsa yang menjajah Indonesia. Tetapi coba kamu perhatikan, kita masih tergantung dengan bangsa lain, bangsa asing. Kita masih banyak mendatangkan barang-barang dari luar. Kita masih banyak memakai produk-produk dari luar. Kemudian anak-anak muda nih masih banyak yang suka budaya K-pop. Ya enggak? Karena makanan dari luar, hamburger, pizza itu lebih suka daripada makanan tradisional kita, misalnya singkong, tempe. Padahal itu kalau diolah kan diolah bisa menjadi makanan yang enak, yang sehat. Nah,
Didaktia ini apa? Tahu. Ya, peta. Jadi peta apakah ini? Peta apa ini? Perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, jadi bangsa Eropa datang ke Indonesia melalui pelayaran ini yang dikatakan dengan penjelajahan samudra. Apa bangsa Indonesia, bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Untuk mencari sumber rempah. Dulu aja kita tuh sebagai bangsa yang tidak dilirik oleh bangsa asing. Mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah. Terus kenapa sekarang kita mencari benang ke luar negeri? Itu artinya kita belum bisa memproduksi sendiri atau belum cinta produksi dalam negeri. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan kolonialisme? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Ibnu. Kolonialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai suatu wilayah di luar negaranya sendiri. Ya, jadi upaya suatu negara untuk menguasai negara lain, tapi itu di wilayah. Ya, jadi dia datang ke suatu negara untuk menguasai. Kemudian apa yang dimaksud dengan imperialisme? Siapa yang bisa menjawab? Saya Oh, silakan Mbak. Sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara menakluk dengan cara melakukan penjajahan sekaligus merubah aspek kehidupan di wilayah jajahannya. Jadi imperialisme itu dia mau menguasai dan mau merubah segala aspek, baik itu aturan juga. Tujuan pembelajaran yang pertama menguraikan proses kedatangan bangsa Barat. Dalam hal ini bangsa Barat itu yang masuk ke Indonesia itu adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris hingga terbentuknya pemerintahan kolonial. Kemudian menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa mengadakan penjelajahan samudra pada akhir abad ke-16. Kemudian yang keempat, menganalisis tujuan datangnya bangsa Eropa. Ya, dalam ini ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Kemudian nanti kamu akan bisa menyajikan informasi itu, kemudian bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kamu pelajari tentang bagaimana masuknya dan perkembangan bangsa Indonesia, bangsa Eropa di Indonesia. Sekarang mari kita saksikan video berikut. Silakan diperhatikan videonya ya. Kalau ada yang perlu dicatat bisa kamu catat. Awal penjelajahan bangsa Barat adanya perjanjian Tordesillas. Awal penjelajahan bangsa Barat dimulai dengan adanya perjanjian yang berkaitan dengan Tordesillas Pago pada 1440 yang membagi Tiongkok menjadi dua wilayah asing antara Pago dan Portugal. Setelah kamu menyaksikan video tadi, bagaimana awal penjelajahan bangsa Barat sampai bisa ke Indonesia? Awalnya mereka itu melakukan penjelajahan itu karena apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan, Rafael. Berawal dari adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani di Tordesillas Spanyol pada 7 Juni 1454. Ya, diawali dengan adanya perjanjian Tordesillas. Sekarang siapa tokoh-tokoh yang melakukan penjelajahan samudra dari Portugis dulu? Siapa? Randy lagi. Siapa yang bisa ini? Kamu mencatatnya siapa? Oh, sekarang ganti Akbar. Akbar tadi mencatatnya mungkin ya setelah menyaksikan video. Siapa aja Akbar? Bartolomeus Dias pada tahun 1487 sampai 1488. Kemudian Yang kedua
kedua Vasco da Gama pada tahun 1498. Nah, jadi ada 3 tokoh dari Belanda yang melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama adalah Bartholomeus Dias, kemudian Vasco da Gama, dan yang ketiga Alfonso de Albuquerque. Ya. Kemudian kalau dari Spanyol, siapa yang bisa menjawab? Siapa? Ya. Randy semangat hari ini dia, Rafael. Oke. Ya. Kemudian Ferdinand de Magellan, 3 Sebastian Elcano. ada 3, yaitu Christopher Columbus, kemudian Ferdinand Magellan, dan Sebastian Elcano. Sekarang kalau dari Belanda, siapa? Siapa bisa menjawab? Ya, Ibnu silakan. Yang pertama ada Barents, yang kedua ada Cornelis de Houtman, yang ketiga ada Jacob van Eyck. Nah, jadi kamu sudah tahu ya tokoh-tokoh dari bangsa barat yang melakukan penjelajahan samudra, sehingga nanti bagaimana dia proses masuknya ke Indonesia itu yang akan kita bahas di sini. Jadi untuk hari ini ada beberapa program statement yang akan kita bahas. Ya, yang pertama itu adalah proses kedatangan bangsa barat hingga terbentuknya pemerintahan kolonial. Yang kedua, masalah yang kedua, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa mengadakan penjelajahan samudra pada akhir abad ke-16. Kemudian yang keempat, tujuan bangsa Eropa, ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita melakukan diskusi kelompok, Ibu mau lihat dulu semangat anak-anak Ibu juga pagi ini. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Nah, alhamdulillah semua punya semangat. Nah, sekarang silakan kamu masing-masing ke kelompoknya yang sudah Ibu bentuk di sini, supaya itu tidak, selama ini kamu kan bergabung dengan teman saya. Jadi ini supaya kamu bisa berkolaborasi dengan semua teman-temanku yang memiliki berbagai karakter. Ya, kelompok pertama itu ada Alfi Nur Rasid, Diki Fauzi Nurdin, Fauzan Mulia Pratama, dan Emra Raditya. Silakan ambil tempat di sini, di sebelah sini. Mungkin yang di sini bisa bergeser. Kelompok kedua, Tasa Saputri, Yola Maulana, Delarius, dan Ananda Raka Prasikti. Mungkin bisa ambil tempat di sana. Kelompok 2, kelompok 3, Ibnu. Di sini kelompok 3, Alfaredi Arjana, ada Sergi, Arga, yang nggak ada dia. Kelompok 4, Rifana Putri. Mana kelompok 4? Rifana Putri, Fajar Abdul Ghafur, Muhammad Dika, dan Rafael. Kemudian kelompok 5 ada Muhammad Akbar, Dika Setiawan, M. Andreas, dan Ismet Rizky. Nah, yang akan kamu bahas di sini adalah nanti di LKPD ini ada yang dibagikan. Jadi kamu bahas sesuai dengan yang tertera di LKPD ini. Kemudian dibaca dulu bagaimana petunjuk dari LKPD ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Ya, sudah paham? Ditulis dulu nama kelompoknya. Ini 1, 2, 3. Setelah kamu dulu dalam satu kelompok ini sudah ada masalah yang akan kamu bahas. Sekarang silakan kamu membahas apa yang ada di LKPD itu. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan ke Ibu. Di situ ada buku paket. Kemudian kamu bisa mencari informasi yang lain dengan menggunakan internet. Pergunakan HP-nya untuk hal-hal yang positif. Jadi di saatnya belajar gunakan HP-nya untuk belajar. Jangan membuka yang lain. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu.
diskusi kamu di LKPD-nya. Sekarang kita lanjutkan hasil yang sudah kamu diskusikan di dalam kelompok untuk dipresentasikan ke depan. Jadi yang pertama tadi Bu minta kelompoknya Akbar. Silakan maju ke depan kelompoknya Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jawaban kami. Proses maksudnya yang masalah pertama, proses kedatangan bangsa Barat hingga terbentuknya pemerintahan kolonial. Dimulai dengan penjelajahan berdagang dan mencari rempah-rempah. Nah, oke. Tadi teman kamu dari kelompoknya Akbar kelompok berapa? 5. Kelompok 5 sudah menjelaskan tentang masalah yang pertama. Ya, oke. Kalau di sini jawab begitu, ya. Jadi proses kedatangan bangsa Barat hingga dia itu bisa sampai ke Indonesia. Ya, bangsa Barat pertama kali datang ke Indonesia itu adalah bangsa apa? Bangsa Portugis. Setelah itu disusul oleh bangsa Spanyol, Inggris, dan bangsa Belanda. Yang pertama kali Portugis itu datang pada tahun 1511. Jadi dia dibawa ke Portugal Alfonso de Albuquerque. Jadi ingat ya, bagaimana proses kedatangan bangsa Barat itu datang ke Indonesia sampai terbentuknya atau sampai mereka menjajah Indonesia. Jadi kamu harus mengetahuinya. Nah, silakan kelompok Akbar, silakan duduk. Silakan ditutup dulu presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang kita angkat masalah yang kedua. Silakan duduk, yaitu latar belakang kedatangan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini teman saya. Saya Ismasan, Sini kami ingin mempresentasikan lembar kegiatan peserta didik nomor 2. Diskusikan dalam satu kelompok latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Peristiwa yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol ke dunia timur, adalah jantungnya Konstantinopel atau pasar pemerintahan Romawi Timur di tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Peristiwa ini berujung pada kelangkaan rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting di Eropa. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai aktif melakukan pelayaran dunia guna menemukan negeri penghasil rempah-rempah yang diketahui berada di dunia timur. Meski bangsa Kira-kira apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi? Ada yang mau ditambahkan? Tadi Ibnu membahas tentang runtuhnya kekaisaran Romawi. Ya Ibnu, mungkin ada faktor lain atau ada latar belakang yang lain yang mengakibatkan bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia. Selain tadi runtuhnya kekaisaran Romawi, yaitu yang diangkatnya oleh Ibnu. Apa kelompoknya Putri? Mau ditambahkan? Apa aja latar belakangnya? Berkaitan erat dengan rempah-rempah. Kelompoknya Afif, apa latar belakangnya? Ya tadi sudah dibacakan oleh Ibnu, ya, bahwa yang melatar belakangi bangsa Eropa ke Indonesia itu adalah karena runtuhnya kekaisaran Romawi. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, apalagi? Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia berkaitan erat dengan rempah-rempah. Bangsa Eropa mencoba mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan kekaisaran Turki Utsmani
kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-16 memiliki latar belakang yang kompleks dan melibatkan faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi hubungan antara kedua wilayah. Oke, ya, oke, silakan. Sebelum kita beralih ke masalah yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu proses kedatangan bangsa Barat. Bangsa Barat yang pertama kali tiba di Indonesia adalah bangsa Portugis. Setelah itu disusul dengan Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tujuan Evaluasi silakan dikerjakan. Jangan aja langsung di bukunya. Silakan aja langsung di bukunya dijawab. Itu poinnya saja. Iya, evaluasi. Ini materinya. Optionnya saja. Ya. Nggak usah, optionnya saja. Sudah semua selesai? Sudah? Kelompoknya di sini sudah? Kamu sudah selesai? Hah? Sudah kumpul? Sudah semua? Kelompoknya itu dulu? Apa?
Ya, dari hasil pembelajaran kita hari ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa, bangsa apa aja tadi yang datang ke Indonesia? Belanda, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Awalnya mereka datang ke sini mau mencari rempah-rempah sebagai pusat atau sumber rempah-rempah yang ada di dunia itu Indonesia. Ya, kemudian Pak Ujan, apa yang sudah kamu dapatkan Pak Ujan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi jangan malu-malu. Ayo. Ya, mengetahui tokoh-tokoh penjelajahan samudera kata Pak Ujan. Kalau itu apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Mengetahui tujuan bangsa-bangsa darat. Mengetahui tujuan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Tentunya tujuan mereka berbeda-beda. Walaupun pada intinya mereka itu mau mencari sumber rempah. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Masih tetap materi yang sama, tentunya dengan subtema yang berbeda. Nanti kita itu akan mempelajari tentang bagaimana bangsa-bangsa Barat itu bisa sampai memerintah di Indonesia, terutama penjajahan pemerintahan Belanda. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih untuk atas pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk semua. Tetap semangat. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.